seperti biasanya saudara, bahwa setelah liturgi kita ada bincang-bincang santai bersama dengan Tuhan. Ya, ini adalah untuk mengisi kekosongan daripada kita bicara hal-hal yang di luar kegerejaan. Kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin umat tidak mengerti, tentang ajaran atau akidah yang dipercaya gereja dari dulu sampai sekarang. Jadi kumpul-kumpul bincang-bincang santai ini adalah untuk menambah knowledge kita supaya makin mantap di dalam bergereja. Ya seperti biasanya mungkin ada yang dipertanyakan, ya silakan kita akan menjawab sebisa mungkin Romo jawab. Apakah perbedaan antara di Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu di dalam Kejadian 5 dan 3 di sini Seth diciptakan lahir menurut rupa dan gambar Adam. Ya, memang ada perbedaan. Kalau kita berbicara apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Di sini adalah menunjuk kepada Allah. Berarti kalau demikian manusia ini diciptakan agar supaya dapat merefleksikan Allah. Nah ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus 1 bahwa manusia dicipta untuk tidak bercacat di hadapan Allah. Landasannya siapa? Landasannya adalah Kristus atau Sang Firman sebelum menjelma menjadi manusia. Karena menurut Nilos, firman itu dikatakan sebagai pola dasar gambar daripada manusia. Nah, kalau polanya itu suci dan juga polanya itu adalah sebagai gambar Allah, nah kita diciptakan berdasarkan pola, maka dikatakan sebagai gambar Allah. Makanya manusia dikatakan sebagai image of the image, gambar daripada sang gambar. Artinya apa? Artinya manusia itu dicipta supaya dapat merefleksikan hubungan Allah di dalam dirinya sendiri. Karena itu manusia itu tidaklah bisa hidup sendiri. Tetapi manusia itu terkait dengan manusia yang lain. Karena apa? Karena manusia yang lain ini adalah satu esensi di dalam kealahan. Nah kalau kita melihat ayat berikutnya dikatakan mereka dicipta menurut gambar. Diciptakanlah mereka. Jadi kalau demikian manusia ini belum mencapai apa yang dinamakan dengan rupa. Tetapi masih dalam takaran gambar. Berarti kalau demikian manusia belum sempurna. Karena itu ketika kita berbicara gambar dan rupa, kita sedang berbicara tentang potensi. Bahwa manusia mempunyai potensi untuk menjadi Allah dalam huruf kecil. Ya. Bukan Allah dalam huruf besar, artinya menjadi seperti Allah. Ya, atau mencapai rupa. Karena itulah kita harus mempunyai standar atau mempunyai kualitas. Makanya kalau kita berbicara rupa dan gambar, kita berbicara mengenai kualitas. Nah, untuk mencapai teosis atau mencapai rupa, maka harus hidup murni, maka harus hidup suci, maka harus hidup mulia, maka harus bisa merefleksikan Allah. Jadi kalau demikian jelas bahwa ini berbeda dengan Kejadian berapa 5 tadi. Set diciptakan menurut gambar. Ya. Kalau 5:3. Ya. 5 ayat 3. Set Kejadian 5 ayat 3. Dilahirkan dilahirkan di dalam gambar Adam.
dilahirkan dalam gambar Adam ini menunjuk kepada keberadaan setelah jatuh dalam dosa. Jadi kejadian 1, 2, 6 dan 27 dengan kejadian 5 itu berbeda. Ini keberadaan sebelum jatuh dalam dosa, sedangkan yang Set ini dilahirkan seperti gambar Adam adalah keberadaan setelah jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita mau melihat dari kecilnya Set juga pasti berbuat kesalahan. berbuat salah, ya nangis, ya lapar dan lain sebagainya, menunjuk keberadaan setelah jatuh dalam dosa. Jadi kejadian ini sama kejadian yang itu dalam dua hal yang berbeda. Berarti gambar manusia diciptakan di dalam gambar Allah, dan manusia yang lahir setelah Adam itu merujuk pada dua kualitas manusia yang berbeda. Satu telah merosot, yang satunya sebenarnya pola aslinya seperti itu. Jadi kalau semua manusia yang lahir setelah Adam itu memang semua dilahirkan di dalam gambar Adam, di dalam kemerosotan Di itu. dalam kemerosotan, di dalam posisi peslotan itu. Lini-lininya semua sudah sama, tendanya juga sama. Seperti anak yang terhilang tadi. Walaupun secara keberadaan manusia tidak pernah berubah sebenarnya tetap sebagai manusia. Lalu beberapa dikatakan bahwa manusia itu kan mengalami kerusakan. Nah, apa yang dimaksud dengan kerusakan ini? Apakah rusak seluruhnya atau total atau seperti apa? Atau gimana, Rom? Sebenarnya rusak di dalam artian ini bukan harus rusak, enggak. Keterpisahan itu juga menunjuk pada rusak. Kata hamartia itu kan tidak mencapai sasaran, itu rusak. Karena terputus dan terputusnya dari Allah. Maka manusia itu yang dibangkit-bangkitnya adalah gairah nafsu untuk tubuh. Keinginan-keinginan seperti itulah yang menjadikan mereka terpisah dari Allah, dan itu dikatakan rusak. Tapi bukan total depravity. Rusak artinya kurang. Kalau total depravity menunjuk pada artian bahwa manusia sudah tidak mempunyai kesadaran untuk berbuat baik. Nah, ternyata rusaknya ini manusia mempunyai niatan untuk mendekat dengan Allah. Jadi bukan total depravity, tetapi memang rusak atau kurang. Nah, ini perlu dibersihkan melalui apa? Melalui Kristus dalam pembersihan di dalam sakramen. Romo, kalau rusak itu dimaknai seperti seumpama seperti ini bisa nggak? Seperti printer itu kan harusnya mencetak gambar sama mencetak tulisan. Nah, kerusakan manusia itu seperti printer, potensi untuk mencetak gambar dan tulisannya tetap ada, tapi keluarnya awut-awutan, nggak karu-karuan. Bisa seperti itu. Jadi potensinya ada, tapi yang outputnya sudah berbeda. Ya seperti itu. Karena ada malfunction di dalam dirinya, gitu. Karena terpisah dari Allah itu ya. Lalu yang dimaksud kerusakan itu apa, Romo? Apa? Yang dimaksud kerusakan itu kan Adam diciptakan itu, apakah dia memang sudah tahu hal yang jahat sebelumnya atau? Sebenarnya Allah itu tahu. Dalam segala hal Allah itu maha tahu, tetapi ingat bahwa di dalam Allah itu ada kehendak bebas. Nah, manusia yang diciptakan menurut gambar itu adalah refleksi dari Allah, berarti manusia mempunyai kehendak bebas. Berarti punya pengetahuan akan. Jadi dengan demikian meskipun seandainya Allah tahu, pasti Allah tahu. Allah tidak pernah memberangus kehendak bebasnya dia. Jadi sebenarnya di sini manusia itu diciptakan dalam gambar Allah, dia tuh sebenarnya memiliki pengetahuan akan apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, masalahnya dia bagaimana menggunakannya. Apa kalau kita melihat Adam itu karena keinginan, sebenarnya tujuannya kan menjadi seperti Allah. Manusia itu kan diciptakan. Nah, itu sebenarnya kan kasusnya itu ketika dia digoda. Jadi kan dia ingin menjadi seperti Allah, tapi dengan Dengan caranya sendiri. Dengan jalan pintas karena godaan tadi. Nah, disinilah kehendaknya itu ditonjolkan. Jadi kejatuhannya manusia itu bukan karena menjadi seperti Allahnya, tetapi bagaimana dia
menjadi seperti Allah dengan melanggar perintah Allah. Caranya. Berarti yang menjadi kesalahan itu caranya, Romo. Caranya ya. Caranya. Bukan tujuannya. Atau mungkin dia salah memahami menjadi seperti Allah itu seperti apa atau seperti itu. Yang sebenarnya sudah diberitahu jangan kamu makan semuanya. Ya kan? Ya, kamu boleh makan semuanya, ada pohon tahun baik dan buruk. Ini kan sudah merupakan aturan untuk masuk di dalam menjadikan rupa. Tetapi begitu ada mulut manis, yaitu iblis menggunakan atau di dalam kata-kata daripada Timotius mengatakan itu penyamaran daripada iblis sebagai ular, bukan ular itu sendiri tapi menyamarkan diri sebagai ular. Nah, ular itu termasuk binatang yang sangat licik. Ini apa sama yang seperti yang menguji Tuhan Yesus itu, Romo? Kenapa? Yang ular yang dimaksudnya apa sama seperti ular yang menguji Tuhan Yesus itu? Ya, ular di sini kan penyamaran. Ular yang bentuknya sama. gimana kita nggak tahu. Apa ular yang sama itu atau Bahasa kiasnya ular, Mas. Kata-kata kias yang menunjukkan iblis ini kan sangat-sangat licik sekali. Nah, karena liciknya inilah dia terpengaruh si Hawa ini, maka mencari jalan pintas dengan memakan pohon buah tadi, ya kan? Tetapi kan ternyata tidak mati. Nah, Timotius mengatakan kematian ini bukan kematian tubuh, kematian roh, ya. Akhirnya disusul dengan kematian tubuh. Kematian roh itu artinya terlepas hubungan dari Allah, memisahkan diri dari Allah dan melakukan sesuatu yang bertentangan dari Allah. Nah, kemudian itu akan disusul dengan kematian tubuh. Nah, kematian tubuh menurut Basilius ini adalah merupakan suatu rahmat. Karena dengan matinya tubuh ini akhirnya gejolak setan yang ingin mempengaruhi tubuh ini sudah mati juga, sehingga manusia bisa mengalami kemuliaan hidup bersama-sama Allah, bersama Kristus. ini andai Romo, andai Adam dan Hawa ini makan lagi buah itu, apa yang terjadi, Romo? Apakah dia akan kekal dalam Kita di sini keputusannya? tidak berbicara perandaian, tetapi yang jelas bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia mati. Makanya Allah langsung memberikan solusi, yaitu ada kata-kata proto-evangelion, ya kan? Kabar baik pertama yang diberikan, yang dikatakan baik pada si ular maupun kepada manusia. Keturunanmu akan menginjak, keturunannya akan mengamati umatnya. Nah, itu kan merupakan suatu gambar. Nah, ini ditindaklanjuti dengan dengan nubuatan akhirnya munculnya anak yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia pertama. Jadi tujuannya semua, kalau kita melihat jatuh dan tidaknya manusia itu tidak pernah mempengaruhi planning Allah untuk menciptakan manusia seperti gambaran kita. Jadi tidak ada itu istilahnya manusia ini sebagian itu diselamatkan, Enggak sebagian ada. Ini kan akhirnya tabrakan seperti hanya dipilih, ya. Sebelum dunia dijadikan landasannya siapa? Kristus. Roma itu beda loh. Ya, Roma itu beda menunjuk kepada sesuatu yang diketahui. Jadi bukan pakai dipilih sebenarnya di Ya, dalam Roma. sesuatu yang diketahui, tetapi kembali kepada apa? Kembali kepada kehendak daripada manusia. Kamu memilih yang baik atau yang jelek tergantung pada kamu. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa takdir manusia itu tetap sesuatu yang sama. Berarti kalau ada yang dibinasakan itu berarti karena dia tidak taat gitu loh, Mbak ya? Iya, Karena Allah sudah tahu itu. iya. Yang menjadikan dibinasakan dan tidak itu bukan Allah, tetapi manusia yang memilih kehendak daripada salah. Berarti intinya manusia binasa atau tidak itu dia yang memilih sendiri gitu. Atau manusia sendiri. Allah hanya menetapkan, oh iya di dalam kamu Pokoknya mau diselamatkan. ketetapannya lah satu. Suci tak bercacat dan apa, yaitu mencapai proses atau menjadi rupa. Ini sama dengan yang dikatakan
Patriark Dositeus. Dia mengatakan bahwa pemilihan manusia itu ada dua aspek. Yang pertama adalah pemilihan umum dan pemilihan dalam arti khusus. Pemilihan umum itu bahwa semua manusia itu dipanggil dalam satu tujuan yang sama, yaitu menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tetapi di dalam memenuhi panggilan itu, manusia itu harus diperhadapkan dengan kehendaknya, kesadarannya untuk memilih apakah dia mau masuk ke dalam kehidupan itu atau tidak. Jadi ketika kalau manusia tidak memilih, itu bukan karena Allah yang menghukum, tapi karena manusia yang di luar kehidupan itu sendiri. Dan dia memilih kehendaknya untuk memutuskan diri terhadap. Jadi neraka dan surga, kebahagiaan dan kesengsaraan itu tidak Allah yang menciptakan, tetapi manusia itu. Jadi Pak, kalau ngomong total depravasi itu kejahatan total itu seharusnya bukan disematkan kepada manusia, tapi kepada malaikat yang jatuh, bukan kepada manusia. Karena malaikat itu diciptakan sudah sangat sempurna, seperti kaca itu yang bening, begitu jatuh ya bruk nggak bisa Satukan lagi. Jadi manusia itu belum sempurna, Walaupun baik. masih pada tingkatan gambar belum rupa. Jadi untuk mencapai rupa ini adalah berjuang. Makanya si Nilas mengatakan bahwa manusia untuk mencapai sana harus keluar dari dirinya sendiri untuk menuju pada yang terbatas. Siapa? Allah. Tetapi puncak daripada perjuangan menuju yang terbatas itu hanya sampai pada puncaknya hanya pada Deus mengambil bagian dalam kemuliaan Allah dan tidak bisa mencapai Allah. Makanya dikatakan sebagai rupa pasti ini. Terus semua. Itu loh. Jelas. Kayak garis hampir nempel tapi tetap enggak nyampe gitu. Nggak sampai. Tapi tetap jalan. Pokoknya ngikutin. Oke. Nah ini sebenarnya dalam gereja itu nggak ada masalah. Ini kadang-kadang orang itu salah persepsi. Membuat karpe dewi itu kan seperti hukum. Ada yang ditentukan selamat, ada yang tidak. Nah, siapa yang Allah itu maha kasih? Kalau dia mengatakan seperti itu ya bertentangan dengan sifat Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Nah kalau ada kasih berarti kalau Allah itu kasih kan dia tidak tebang pilih. Kalau ada yang diselamatkan, ada yang tidak, ini kan namanya bukan Allah. Wong Allah kok tebang pilih. Semua umatnya. Ini dogma dari mana? Dogma yang amburadul ini. Nanti ada yang marah kalau mengatakan. Tapi memang tingkatannya seperti itu. Berarti manusia itu selamat atau tidak itu ditentukan oleh sikapnya juga Romo ya. Karena dia mau taat atau tidak, intinya kan itu. Bukan kan ada yang mengatakan bahwa anugerah itu nggak bisa ditolak. Ya nggak dikasih anugerah ya di apa ya nggak selamat. Ya, anugerah itu siapa ya sekarang Pak Roni tak beri uang, nggak ngomong saya punya uang, tak bisa ditolak. Anugerah juga bisa ditolak, nggak mau diberi orang. Ya nggak dapat rahmat. Ada beberapa gereja yang mengatakan begini Romo. Kalau nggak salah John Chrysostomos ya. Tentang Kalau apa keselamatan itu adalah kasih karunia atau anugerah. Nah kalau yang diberi anugerah itu selamat, ya yang nggak dikasih anugerah itu seharusnya nggak dihukum. Seperti itu kalau nggak salah ya. iya. Kalau nggak salah seperti itu. Padahal Allah tidak pernah seperti itu. Ya. Itu kembali Semua kepada diberi kok. Nah kalau yang nggak diberi harusnya kan nggak dihukum kan seperti itu. Kok nggak diberi kok? Tapi pertanyaannya adalah tadi itu yang disebut sama Patriark Dositeus. Ada dua aspek panggilan keselamatan itu, keselamatan umum dan semua manusia telah diberikan panggilan keselamatan umum. Tapi tidak semua manusia, tidak semua manusia. Ada secara spesifik. Kalau secara spesifik yang melalui penyalipan. Nah kamu menerimanya itu. Agustinus dari Hippo yang sering dipakai rujukan orang-orang tentang takdir segala macam. Dia sendiri mengatakan bahwa semua orang yang diselamatkan itu semuanya dipanggil. Tetapi tidak semua orang yang dipanggil itu diselamatkan. Karena mau terima atau tidak. Iya. Jadi Karena kalau dikatakan rahmat itu bisa ditolak. semua orang itu telah dipanggil sebenarnya. Mengapa bisa ditolak?
Karena manusia itu mempunyai kehendak bebas, menerima dan tidak. Artinya kehendak bebas itu memang nggak hilang ya, ketika manusia Ya, dalam dosa. ya kalau hanya nurut aja lah, apa bedanya dengan robot? Kadang-kadang orang itu aneh kok menciptakan manusia dirinya sendiri diposisikan seperti robot. Berarti itu yang dimaksud dengan gambar Allah, berarti manusia pun punya kehendak yang sama dengan Allah. Hanya karena tidak selaras itu, makanya manusia jatuh itu Romanya. Ini saya baca tulisannya Bena Suci Epifanius dari Salamis ketika menghadapi bidat Saturnilus. Saturnilus itu adalah seorang bidat muridnya Simon Magus, Simon si tukang sihir yang di Kisah Rasul 8. Di sini Epifanius mengatakan Allah Sang Bapa itulah yang menjadikan manusia dan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Bukan malaikat, sebab tidak ada yang dijadikan karena sidang para malaikat. Jadi menolak kalau ada orang yang mengajarkan bahwa kita itu adalah Allah berdiskusi dengan para malaikat, itu ajaran sesat. Itu ajarannya bidat, ya. Allah menjadikan manusia menurut gambar. Itu bukan hanya sekedar gambar, tetapi bersama sabdanya. Jadi gambar di sini itu adalah di dalam anak tunggalnya sebagai yang melaluinya manusia dijadikan. Makanya dari situ kita bisa melihat bahwa manusia dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang kembang. Mengapa? Karena yang mengeksekusi penciptaan adalah gambar. Di samping itu firman itu dapat dikatakan sebagai pola dasar daripada manusia. Makanya manusia itu satu. Jadi di sini menarik juga kalau kita lihat lanjut di Epifanius juga ngomong seperti ini. Iya. Si pendusta yaitu Saturnilus mengisahkan dongeng tentang para malaikat dengan mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Malaikat-malaikat ini bertemu dan bermufakat dan menciptakan manusia itu bersama-sama dalam bentuk gambar terang ilahi yang telah nampak dari tempat tinggi. Jadi mereka Saturnilus itu mengajarkan bahwa Allah itu berdiskusi sama para malaikat untuk menciptakan manusia. Berarti kalau demikian Allah itu ada ketergantungan pada makhluk. Ini bukan Allah. Allah mempunyai mempunyai otoritas mutlak dalam dirinya, mempunyai kemandirian mutlak dalam dirinya sendiri. Jadi pada waktu menciptakan nggak usah minta pertimbangan daripada makhluk, pertimbangan pada dirinya sendiri, karena di situ ada firman dan roh. Makanya menggunakan baiklah kita. Nah kita itu berbicara tentang Tritunggal itu sendiri, bukan dengan malaikat. Makanya pada satu ini ditolak oleh gereja dan itu dikatakan sebagai bidat. Jadi gambar Allah di sini adalah gambar sang putra itu sebenarnya. ya. Ini top kan? Iya, gambar sang putra. Nah ini masalah. Nah ini bidat-bidat seperti ini banyak muncul sekarang. Bahkan Gnostik juga muncul sekarang, Sabellius juga muncul sekarang, Montanus muncul sekarang. Nah, mereka nggak ngerti bahwa ini adalah bidat-bidat lama yang telah ditolak gereja, tetapi bagi kita yang mengalami perjuangan melawan mereka itu, nah kita pasti tahu ini bidat ini. Ya enaknya kita itu mempunyai data sejarah. Berarti kan yang dikatakan pangkota ya, tidak ada yang Di bawah langit, matahari. di bawah matahari. Ya. Ada. Ngomong dunia itu berputar kok, ideologinya juga berputar. Nah kita yang menghadapi ideologi yang melenceng, ya tahu lah. Nah ini menunjuk pada artian bahwa ajaran gereja di dalam gereja ini tidak pernah berubah, tetap sama. Dan itulah dinamakan tradisi. Yang tradisi itu mungkin dalam pemikiran orang awam itu seperti apa ya? Kebudayaan manusia. Padahal di dalam tulisan Bishop Maximus mengatakan bahwa tradisi itu adalah hidup Roh Kudus. Nah kalau itu adalah hidup Roh Kudus, apakah mencela-mencela? Ya enggak. Tetap satu dan sama terjaga dalam gereja dan tinggal di dalam gereja dari dulu sampai sekarang. Makanya ajaran tidak pernah berubah. Tradisi lesan itu bisa dianggap sebagai firman yang tidak tertulis.
Kok boleh dikatakan? Bisa jadi. Kebenaran yang tidak Kebenaran tidak tertulis. Makanya tradisi ini adalah merupakan kehidupan gereja secara integral. Ajarannya, penyembahannya, akidahnya, hierarkisnya, tata lagunya, gemanya, itu dari dulu sampai sekarang tetap satu dan sama. Karena di situ ada roh. Makanya apakah tradisi nggak bisa berubah? Itu kan pikiranmu. Ini bukan pikiranmu, ini adalah roh. Makanya bicara tradisi kita juga berbicara tentang ranah metafisika, karena di situ kehidupan Kristus. Ini yang sering disalahpahami orang-orang yang nggak mengerti. Kan saya kata itu tadi, ini kan bisa berubah. Karena Bapak Gereja tetap bisa salah. Salah dalam hal apa? Kalau saya katakan. Kalau dalam akidah nggak akan salah. Ya, dalam perilaku tidak akan salah karena 3 pilar ini dipegang teguh. Mungkin temperamennya tukang marah, tukang longolongin, itu kan manusiawi. Tetapi kalau akidahnya tidak, tetap satu dan sama dari dulu sampai sekarang. Seperti pertikaian antara Paulus dengan Barnabas ya. bukan dogma itu. Itu bukan dogma. Karena royoan es mungkin kan gitu kan. Kan gitu seperti itu kan dogma enggak. Nanti Pak ada ajaran lagi dari Basilidis. Basilidis itu mengatakan bahwa penciptaan itu dijadikan oleh para malaikat dari surga. Salah satu malaikat yang paling tinggi itu disebut sebagai Elohim. Dan yang paling tinggi itu disebut Elohim HaYehudim, Allah orang-orang Yahudi. Jadi bagi Basilidis bahwa yang menciptakan manusia itu diciptakan oleh para malaikat yang dipimpin oleh malaikat tertinggi yaitu disebut Elohim HaYehudim itu. Bagaimana seorang makhluk Ajaran aneh-aneh. seorang makhluk bisa menciptakan makhluk? Jelas ditolak oleh gereja karena makhluk itu keluar dari dalam yang diciptakan oleh Allah berdasarkan kehendak Allah dalam dirinya sendiri. Sangat berbahaya tanpa Sangat tradisi berbahaya. gereja. Makanya mengapa kita itu perlu mengetahui mengenai munculnya bidat-bidat seperti ini. Apa yang kita lihat di sini? Kalau saya melihat begitu, berarti tanpa tradisi gereja ini berbahaya sekali kalau kita Sangat melihat Alkitab. berbahaya. Makanya kenapa di sini sekarang di dalam budaya Protestan di dalam gereja ada denominasi sampai 53.000 denominasi. Dengan pengajaran Karena yang pada waktu kita menciptakan seminar, sebenarnya kita sedang, kalau bukan seminar atau menciptakan bidat-bidat. Karena satu kuncinya di dalam dunia khususnya Kristen Barat. Karena apa? Mereka membuat seminari tanpa adanya biara. Jadi seminari itu melatih akal, melatih intelektual, tapi biara itu melatih hati dan rasa. Makanya kan kita ada namanya ortodoksia, ortolatria dan ortopraxia. 3 pilar. Ini tidak bisa dipisahkan juga mengenai ortopathos, artinya hati atau nurani yang benar. Nah, nurani yang benar ini menjadikan kita ini bijak di dalam mengambil suatu keputusan. Makanya ketika kita ada masalah, jangan memecahkan dengan marah-marah. Itu tidak memecahkan masalah, tetapi menambah masalah. Lah bagaimana cara kendalikan batinmu? Makanya batin yang benar itu penting. Lah untuk mencapai di situ, ya perlu learning, berjuang, dan merenungkan tulisan Bapak. berarti nggak cukup ketika percaya Yesus kita udah merasa diselamatkan, udah cukup di situ ya Bang ya? Ya, nggak bisa. Ada perjuangan, makanya percaya dan dibaptis. Artinya percaya di sini harus langsung ditenggelamkan pada rahmat ilahi yang akan menuntun kepada jalan Allah. Masih ada waktu Bang? Udah. Oke, demikian perkataan. Ya. Ya, kiranya apa yang kita paparkan ini bisa membuka pikiran kita dan bisa mengerti secara tandas bahwa belajar
teologi ortodok tidak hanya belajar tentang akidah, tetapi juga belajar tentang bagaimana ibadahnya, juga bagaimana sikapnya, juga bagaimana menata batinnya. Tuhan memberkati.